Baiklah, kali ini kelompok 4 akan mewawancari narasumber dari PT Telkomsel. Saya Novel Gumilang. Hai, aku Yohanida Ramadanti. Halo, nama saya Rifan Akbar. Saya Gina Ayu Sonya. Nama saya Salimar Mediana. Hai semuanya, nama aku Adilana Sesaharani. Hai, saya Stefani Clara Janto. Halo, aku Nadila Lutfiandra. Mari kita simak videonya. Selamat siang. Di kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mewawancari Bapak Rengga Damarwasesa. Beliau bekerja di PT Telkomsel Cirebon. Beliau menjabat di bagian staf RTPO atau Radio Transport and Power Operation. Gimana Pak? Kabarnya sehat Pak? Sehat, Mas Novel. Ini Pak. Ya. Dari tugas manajemen komunikasi, saya ditugaskan untuk mewawancarai narasumber yang bekerja di organisasi yang jelas dan terstruktur Pak. Nah makanya saya mewawancari Bapak sebagai narasumber dari tugas besar kami, kelompok kami. Makanya saya mewawancari Bapak. Langsung saya jawab Pak, menjawab pertanyaan. Langsung saja mulai Pak, wawancaranya Pak. Pertanyaan yang pertama, apakah Bapak pernah berselisih pendapat dengan atasan Bapak? Tentunya kalau selisih paham pasti pernah ya. Tapi bagaimana cara kita untuk menyikapinya? Seperti kita harus punya pemikiran yang open gitu. Kadang memang pendapat kita belum tentu yang terbaik gitu. Mungkin pendapat atasan kita justru yang paling baik. Makanya tapi kita harus tetap berani untuk mengungkapkan pendapat gitu. Karena siapa tahu ide kita lebih baik. Tapi ya itu balik lagi, semuanya harus open mind, harus menerima kalau ketika pendapatnya kurang diterima, kurang baik daripada yang lain gitu ya. Sebaiknya ya oke, mengalah gitu untuk demi tujuan perusahaan yang lebih baik seperti itu. Selanjutnya, apa akibat dari konflik tersebut, positif atau negatif untuk perusahaan? Alasannya? Ya untuk Dari konflik tersebut ada nggak positif negatifnya? untuk perusahaan ya, misalnya terdapat perbedaan pendapat tersebut ya ada ini negatifnya juga, misalnya untuk pengambilan keputusan yang tidak cepat seperti itu, padahal perusahaan itu butuh cepat. Makanya untuk positifnya itu kita mendapatkan ide-ide yang banyak seperti itu. Kita pemikiran setiap orang kan berbeda, jadi isi pemikiran setiap orang berbeda. Tentunya kita mendapatkan banyak masukan gitu. Jadi kita dapat memilih mana nih yang terbaik seperti itu. Tujuannya agar yang ide yang terbaik itu yang kita ambil demi perusahaan yang lebih baik dulu. Gitu. Baik, siap. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pola komunikasi yang terjadi di perusahaan Bapak? Apakah mudah untuk melakukan koordinasi dengan pemimpinan ataupun bawahannya? Ya. Sejauh ini sih kita lancar ya, karena di Telkomsel itu untuk hierarki kepemimpinan kita menerapkan tidak terlalu hierarki tapi tidak terlalu flat juga, jadi di tengah-tengah pas itu. Jadi untuk follow up ke atasan kita hampir tidak ada jarak lah. Jadi misalnya dari saya misalnya staff langsung ke manajer gitu, atau sebenarnya hierarkinya SVP dan manajer, tapi untuk mengobrol gitu ya, untuk hanya sekedar untuk berbagi ide bisa saja, tapi secara hierarki tetap saya masih harus ke SVP dulu, baru ke manajer, baru ke GM dan seterusnya gitu. Baik. Berarti harus komunikasinya harus tersusun tetap masih Pak, dari perurutan. Baik.
Selanjutnya, apakah terdapat pemimpinan yang jelas kedudukannya, Pak? Maksudnya gimana? Jadi maksud yang saya tanyakan ini, pemimpin yang ada di perusahaan itu jelas ada struktur kepemimpinannya, atau jadi jelas juga pembagian-pembagian per divisinya, Pak. Jadi misalnya nanti jawaban harus bertanggung jawab kepada siapa dan tugas-tugas kepemimpinannya. Yang saya kemukakan tadi bahwa saya punya pimpinan langsung yaitu SPV. Jadi saya harus report ke SPV dulu, baru nanti diteruskan ke manajer, setelah itu manajer ke general manager dan seterusnya seperti itu. Jelas pembagiannya dari staff, SPV dan seterusnya ke atas. Berarti tersusun jelas Iya. struktur organisasinya. Selanjutnya, apakah terdapat hambatan untuk melakukan komunikasi antara pekerja dalam suatu bidang Oh, bidang lainnya? kalau ada untuk nggak? hambatan komunikasi di kami tidak, karena notabene kita adalah perusahaan telekomunikasi ya, yang harus selalu berkomunikasi seperti itu. Dan di Telkomsel sendiri menerapkan ya secara tidak tertulis ya, ada on call 24 jam. Jadi setiap kali ditelepon itu kita harus standby demi misalnya kita ada sesuatu yang harus di follow up secara cepat, sehingga tidak ada hambatan seperti itu. Jadi itulah yang menjadi kita ya, jadi 24 jam harus on call seperti itu. Harus siaga ya, Pak. Ya, handphone tidak boleh mati dan bisa dihubungin seperti itu. Baik. Selanjutnya, mengenai perusahaan Bapak ini, dalam bidang apa perusahaan Bapak bergerak telekomunikasi? Ya, di telekomunikasi. Telekomunikasi Iya. bidang berarti bidang telekomunikasi. Selanjutnya, apakah yang menjadi pembeda antara perusahaan Bapak dengan perusahaan sejenis telekomunikasi lainnya yang menjadi pembeda? Oh, sebagai pembedanya ya, sebagai pembedanya yaitu Telkomsel itu salah satunya yang karya anak bangsa gitu loh. Jadi pemasukan dari Telkomsel kita pakai untuk membangun bangsa sendiri seperti itu. Jadi ya boleh dikatakan Telkomsel adalah satu-satunya yang masih menjadi karya anak bangsa Di bidang telekomunikasi. Iya, di bidang telekomunikasi. Pertanyaan terakhir, Pak, untuk kegiatan dengan karyawan lainnya, ada nggak sih, Pak, kebiasaan tertentu yang harus dilakukan bersama? Contohnya? Misalnya ada senam bersama, terus rapat rutin setiap hari Kamis misalnya, terus waktunya tersusun itu, terus misalnya ada lagi kegiatan family gathering gitu-gitu. Oh ya, di kami itu setiap minggu ada life balance ya. Jadi kita tidak harus selalu bekerja, tapi kita juga harus menyeimbangkan antara kesehatan gitu. Jadi ada setiap hari Jumat ada sepeda bareng gitu, kita rame-rame bersepeda. Terus ada juga kita dilengkapi dengan ada alat band, jadi kita bisa setiap ya mungkin seminggu sekali lah bermain musik bersama seperti itu agar kita selalu fresh. Jadi kalau fresh kan ide-idenya selalu keluar ya kan. Jadi ya itulah yang sering kita lakukan, rutin kita lakukan. Baik, cuma segitu, Pak, pertanyaan dari kelompok kami, Pak. Ya, atas kesempatannya untuk diwawancarai, terima kasih, Pak. Demikian wawancara kami dengan Bapak Rengga Damarwasesa dari PT Telkomsel. Sekian dan terima kasih.